Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku semua, dimanapun berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita akan melakukan doa pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami melakukan doa pagi. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan Yesus selalu menyertai kami, sehingga sepanjang hari ini hidup kami selalu berhasil karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku, ku cinta Kau. Walau aku tak mengerti jalanku yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku, ku cinta Kau. Walau aku tak mengerti jalanku yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku, ku cinta Kau. Walau aku tak mengerti jalanku yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, 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 ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, haleluya, 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 ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya.
Dia cintaku, haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, tapi untuk selamanya, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ramakalamasheke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Bapa, kami menyembah Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas karunia-Mu. Haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus. Engkau maha kuasa, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami, Tuhan yang membuka hati kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat yang ke-7 sampai 21 itu berbicara tentang kasih Allah. Nah, saat ini yang akan kita renungkan di dalam ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi lagi, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ternyata Allah itu yang lebih dahulu mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya Allah Bapa ini mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini dikatakan bahwa Allah Bapa ini sangat mengasihi kita semua, sangat mengasihi umat manusia. Tetapi bagaimana tanggapan manusia itu? Dikatakan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi, barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus ini, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu pasti semua orang, semua manusia itu kepengennya nanti kalau dipanggil Tuhan akan hidup yang kekal, mempunyai kekekalan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ini untuk siapa? Sebenarnya untuk semua manusia. Tetapi bagaimana tanggapan manusia itu? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ternyata kasih Allah itu yang lebih dahulu. Kasih itu yang mendahului siapa? Yang mendahului yaitu Allah kita, Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi gini Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kalau kita selalu menerima kasih terus dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus, pasti di dalam hidup kita itu ada kasih. Kalau hidup kita ada kasih, kita akan mudah mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Nah, kalau hidup kita itu tidak menerima kasih dari Tuhan, bagaimana kita akan mengasihi orang lain? Karena apa? Ternyata dikatakan bahwa kasih itu yaitu kita harus apa? Menerima dulu. Baru kita bisa menularkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kasih Tuhan Yesus yang sangat besar ini. Kasih Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita ini harusnya kita tularkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita memendam atau dendam dengan orang lain. Tidak bisa mengasihi kepada orang lain. Nah, ini yang sangat bahaya. Berarti kalau kita masih mempunyai kepahitan kepada orang lain, kita masih menyimpan akar-akar kepahitan, menyimpan kedendaman kepada orang lain. Berarti apa? Kita belum bisa menerima akan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Ya, seperti kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ya, semuanya itu dikatakan bahwa semua seperti bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir. Ternyata yang ada cuma kasih. Bahkan dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih dikatakan yang lebih besar adalah kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain di dalam kehidupan kita, kita harus selalu menerima akan kasih Allah itu. Dengan sukacita, dengan segenap hati kita, kita menerima kasih Bapa ini. Menerima bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Percaya akan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa apa? Bisa mengasihi orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan bahwa ternyata kita mempunyai kasih dari Tuhan. Nah, kasih dari Tuhan itu harus ada apa? Harus ada actionnya, harus ada tindakan. Tidak cuma, oh aku mengasihi kamu. Tapi tidak ada tindakan. Nah, tindakannya apa? Yaitu dengan kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka mempunyai masalah, mempunyai kesulitan. Nah, kita bisa membantu mereka. Ya, bukan istilahnya aku enggak punya uang, enggak apa-apa. Dengan apa perhatian kita datangi, kita doakan. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa memberi kepada mereka, memberikan sesuatu, ya mungkin kita bisa membelikan apa yang mereka butuhkan. Lah, itu adalah tanda dari apa? Kita mengasihi saudara-saudara kita mengasihi sesama kita. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita kunjungi, kita doakan, kita perhatikan. Nah, ini semua apa? Semua adalah tanda-tanda dari kasih. Kita mengasihi sesama kita. Tidak cuma kita ngomong, tetapi ada tindakan. Oleh sebab itu juga Tuhan berkata bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, ya kalau kita mengasihi sesama ya seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita tidak mau dijiwit, dicubit, kita jangan mencubit orang lain kan gitu ya. Kita tidak boleh istilahnya kalau kita tidak mau disakiti, kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Harusnya apa? Yuk, yang mendengar doa pagi ini, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling memperhatikan, kita harus saling tolong-menolong di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan kasih Tuhan itu kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Amin. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Kau. Walau aku tak mengerti jalanku yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku, ku cinta Kau. Walau aku tak mengerti jalanku yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, haleluya, 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 ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, tapi untuk selamanya, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, tapi untuk selamanya. Dia cintaku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu tentang kasih. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Dan saat ini kami juga harus mengasihi kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami harus tetap menyalurkan kasih Tuhan itu yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang menolong mereka. Apabila mereka ada yang sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan mereka. Baik mereka yang opnam di rumah sakit maupun sakit di rumah, Tuhan yang menjamah mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sembuh. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semua. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu dimanapun berada, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai,
Tuhan yang membuat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka semua. Kehidupan rumah tangga umat-Mu, Tuhan yang memberikan damai sejahtera sukacita, ada kerukunan, ada berkat yang melimpah di dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu. Tuhan, Kau juga yang menolong umat-Mu yang masih belajar, baik mereka sebagai pelajar maupun mahasiswa. Tuhan yang memberikan mereka hikmat kepandaian. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati gereja-gereja-Mu, semua hamba Tuhan, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Tuhan yang menolong bangsa kami, Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia ini, para pemimpin kami, baik presiden, baik semua kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua diberi hati yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan semua pemimpin yang ada di Indonesia ini hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, Kau juga yang menolong, Tuhan yang memberkati kota kami, kota Semarang. Semuanya warga kota Semarang diberkati oleh Tuhan. Juga semua aparat keamanan di kota kami, kota Semarang, diberkati Tuhan. Para pemimpin yang ada di kota Semarang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami semua yang saat ini doa pagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di dalam hidup kami, tetapi yang kami percaya, penyertaan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.